Iya, pemirsa, pembahasan kami melanjutkan Pak Taufik. Oke, menanggapi tadi pernyataan dari Bang Haris. Bang Haris, pemirsa, di segmen kali ini ada keperluan begitu ya, sehingga di segmen berikutnya ini hanya bersama dengan dua narasumber kami, yaitu Pak Taufik dan juga Bu Siti Zuhro. Silakan Pak Taufik. Jadi tentu saja seperti Mbak Wiwi jelaskan tadi, kita ini adalah sistem presidensial, multi partai. Presiden yang jadi itu pasti didukung oleh banyak partai. Partai itu dia tidak akan memberikan cek kosong. Tetapi yang paling penting, saya meyakini bahwa partai-partai tersebut ada maksud baik. Karena tidak mungkin sekarang ini di dalam era sekarang ini, di dalam suasana seperti itu, orang masih berpikir bagaimana dia ingin melakukan KKN, ingin melakukan korupsi. Itu akan mendapat akan menjadi sasaran dari masyarakat. Ada maksud-maksud baik di balik itu virtue politik. Itu adalah pemimpin-pemimpin, itu adalah partai politik, ada virtue tersebut. Nah, ini persoalannya adalah perspektifnya. Mungkin Mbak Wiwi tadi sudah menjelaskan dengan perspektifnya. Dan tentu saja ada orang lain dengan perspektifnya. Kalau perspektifnya tunggal, tidak mungkin adalah terjadi persoalan seperti sekarang ini. Ya kan? Menunjukkan bahwa ada perbedaan. Ada pihak-pihak yang saling mendukung secara sama kuat. Kalau itu adalah yang mendukungnya adalah sepihak, yang satu itu lemah, itu sudah selesai. Itu menunjukkan bahwa pembelahan sekarang ini adalah tajam dan sama kuat. Karena itu adalah berarti dalam konteks Indonesia kita ini adalah kita ada persoalan seperti itu dan pendukungnya sama-sama kuat. Nah, kan menarik. Barangkali tadi di dalam diskusi sebelum kami ini, Pak Nasrullah itu dalam konteks immunity KPK, dia mengatakan jangan kalap, ya kan? Nah, kita ngambil sikap itu karena misalnya seperti sekarang ini adalah KPK, kemudian diperlakukan seperti itu, kita melantas meminta KPK itu immunity dan sebagainya. Itulah tindakan-tindakan yang seperti tindakan kalap. Nah, dia bertanya sebetulnya, kalau misalnya KPK ini adalah dia ini biasa-biasa saja, mungkin ada celah bagi pihak lain untuk masuk. Ini juga masyarakat untuk melihat kenapa bisa masuk polisi seperti ini ke dalam KPK. Nah, ini adalah menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Nanti akan datang bagaimana kita menempatkan seorang presiden, ya kan, menempatkan orang pada posisi-posisi tertentu yang penting di KPK itu dengan lebih baik lagi. Barangkali begitu. Pak Taufik, tadi pertanyaan saya begitu ya, sebelum kita angkat telepon begitu, banyak masyarakat yang menilai begitu kalau bahwa Presiden Jokowi sejauh ini justru yang dirongrong oleh partai-partai pendukungnya begitu. Jadi kalau itu menurut saya salah sama sekali. Tidak ada yang merongrong. Masyarakat kan bisa melihat bahwa ketika nama tersebut jatuh kemudian kepada DPR di Komisi 3, itu adalah semua partai itu adalah mendukung sepenuhnya. Ya kan, tidak ada kemudian ada pemilihan-pemilihan tersebut. Ini adalah partai pendukung presiden, ini bukan partai pendukung presiden, lantas partai pendukung presiden bersikap seperti ini, partai koalisi yang tidak mendukung presiden bersikap tidak, semuanya sama di dalam konteks itu. Nah, ini kan kita bertanya kenapa kemudian semua partai bersikap sama dalam konteks itu. Bu Siti Zuhro, tadi saya katakan begitu. Apakah karena memang posisi begitu ya? Kita lihat posisi Pak Jokowi yang bukan ketua umum partai. Kalau kita ini masyarakat sudah di media sosial sudah mulai membandingkan begitu ya posisi presiden sekarang dengan presiden yang sebelumnya begitu. Pak Jokowi yang bukan ketua umum tidak memiliki partai politik begitu ya, sehingga posisi yang sangat sulit begitu ya. Tadi saya katakan begitu ya. Ada opini yang menyatakan bahwa kekuatan Jokowi, bahkan New York Times juga mengatakan begitu ya, kilonya Jokowi sudah mulai memudar. Jadi ini test case mungkin ya. Test case kalau di pilkada kan boleh ada calon perseorangan, tapi di pilpres tidak boleh. Oleh karena itu konstitusi memberikan cek bulat kepada partai dan gabungan partai untuk mengusung capres cawapres. Gitu. Kali ini memang presidennya adalah bukan ketua umum partai. Dengan asumsi bahwa dia dinaikkan oleh luar biasa melalui media, melalui survei yang tentunya gitu ya betul-betul di atas angin. Jadi sudah jelas pasti menang. Cuman selisihnya berapa persen dan sebagainya. Oleh karena itu mestinya gitu ya. Bayangan saya setelah Pak
SBY 2 periode, itu kan periode yang panjang. Untuk reformasi ini pemerintahan yang panjang 2 periode. Asumsinya adalah digantikan oleh sosok yang sungguh-sungguh memiliki strong leadership. Karena kritik kepada Pak SBY itu tajam sekali waktu itu adalah ini peragu, autopilot dan sebagainya. Nah ini kan gitu idealnya, tapi kenapa posisinya terbalik begitu sekarang ketika 100 hari bekerja? Makanya itu klimaksnya mestinya memang menghadirkan pemimpin yang dengan strong leadership. Tapi ternyata gitu ya 100 hari ini apa yang diharapkan masyarakat, ekspektasi kan terlalu besar. Ini besar sekali, sementara pemilu itu baru hitungan ya 3 bulanan ya yang lalu baru selesai itu, ya tentunya harapan itu masih segar gitu. Ini harus kita jelaskan dulu. Oleh karena itu ya ini yang menjadikan mungkin ekspektasi itu kok nggak sesuai. Lah dibarengi oleh kejadian adanya kisruh di KPK dan Polri. Nah ini kita harus menegaskan dulu bahwa setelah 100 hari kok seperti itu. Apanya yang kita masukkan kok yang seperti itu? Selama 100 hari ini Pak Jokowi itu telah sudah membuat program kerja untuk masyarakat seperti misalnya kartu prakerja dan sebagainya dalam konteks pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Satu-satunya yang jadi masalah masih adalah masalah yang sekarang dihadapi, adalah masalah Kapolri dan KPK. Kan itu sedang diselesaikan. Jadi jangan dulu kita mengatakan bahwasanya kok begitu. Yang di highlight sekarang ini adalah kasus ini. Ini kan sebuah berita yang menarik. Kalau tidak mungkin ada dialog kita pada kami kalau tidak menarik. Karena itu bukan berarti bahwa Pak Jokowi dengan kabinet sekarang tidak melakukan dalam hal lain. Banyak sekali hal yang lain sekarang direspon positif oleh masyarakat. Ini yang belum selesai. Nah, saya berharap kita menunggu. Dan langkah yang diambil oleh Pak Jokowi menurut saya juga adalah suatu langkah yang sudah sering dilakukan oleh kabinet-kabinet sebelumnya, presiden sebelumnya dengan membentuk tim seperti itu. Itu bukan berarti adalah pengkhianatan seperti dia sebutkan dan tidak berguna. Tetapi ini kan politik. Ini kan bukan menyelesaikan persoalan antara seorang istri dan suami, tetapi ini adalah 260 juta rakyat Indonesia dengan berbagai kepentingan. Kita ini adalah bangsa yang sangat besar. Karena itu dia harus hati-hati. Jangan asal tabrak. Kemudian kalau misalnya itu adalah seperti yang disampaikan misalnya oleh Mas Aris tadi, langkahnya seperti itu adalah sudah selesai persoalannya. Belum selesai karena ada pihak lain juga yang menganggap berbeda. Kalau langkah yang digarisbawahi berarti langkah ketika Pak Jokowi berkomitmen untuk menguji semua pembantunya, para menterinya melalui juga informasi dari PPATK dan KPK. Mengapa harus berbeda dengan yang lain? Nah itu, jadi kekuatan dari seorang pemimpin itu adalah komitmen dan konsistensinya, menjaga itu. Karena tidak mudah bagi Pak Jokowi ketika dia membuat benchmarking tentang revolusi mental, gitu ya, tentang dirinya yang jujur dan bersih. Itu mau tidak mau terus melekat harapan rakyat seperti itu, gitu ya. Ketika beda, kenapa mencalonkan Kapolri pakai apa yang tidak menggunakan hal yang sama? Lah itu sudah pertanyaan. Gitu. Kalau kita lihat gaya komunikasi politik begitu ya para pembantunya Pak Jokowi dan JK sendiri begitu. Bu Siti, Anda melihat begitu? Apakah ini memang bukan tim yang diinginkan dari Pak Jokowi JK begitu, tidak ada chemistry-nya? Apakah tanda kutip masyarakat kan selalu dibayang-bayangi dengan politik transaksional begitu ya, titipan-titipan menteri begitu. Ini juga sudah mulai kelihatan begitu. Itu jamak ya. Jadi jangankan Pak Jokowi yang tidak ketua partai, Pak SBY pun dengan setgapnya itu kan masing-masing kan punya agenda masing-masing. Itu tapi kepiawaian dari seorang RI1 itu diperlukan. Dalam konteks ini tentunya gitu ya, yang tidak bisa ditawar memang, karena ini khas Pak Jokowi itu khas menawarkan di pemilu itu adalah pemerintahan yang bersih dan menegakkan hukum, memberantas korupsi. Lah bahasa itu yang masyarakat ini sedang ngigo, ingin itu ada gitu. Harapan besar begitu ya dari pemerintahan Jokowi. Kan kita lanjutkan Pak Taufik, tapi kita harus beri kembali. Menurut saya jangan kemana-mana, kami akan kembali usai periwara.